Ramai di media sosial soal pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal yang membahas rekrutmen petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Cucun adalah Wakil Ketua DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun perkataan viral Cucun itu terlontar saat ia menghadiri forum konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung pada Minggu 16 November 2025. Rapat konsolidasi tersebut dihadiri oleh mitra BGN, SPPG, ahli gizi, dan camat se-Kabupaten Bandung. Masalah bermula saat ada peserta yang menyinggung soal sulitnya mendapatkan ahli gizi untuk ditempatkan di SPPG. Yang kedua, kami juga kemarin sedikit pengalaman, alhamdulillah tadi sudah ada nomenklatur yang diganti. Kami kemarin hampir kesulitan ahli gizi, Pak. Sampai sifatnya transaksional. Ahli gizi itu pasang tarif terlalu tinggi. Gajinya pengen utuh, terus di kos-kosan segala rupa lah. Bahkan sampai yang di ujung-ujung itu sampai seperti itu. Sampai kita minta dari Bengkulu, dari Palembang, wah semua dengan ditiketing semuanya. Peserta itu usul supaya istilah ahli gizi tidak dipakai jika tenaga yang direkrut bukan lulusan gizi. Solusinya apa? Yang pertama, jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Tetapi cukup sebagai posisi pengawas dan pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC. Seperti itu. Peserta itu belum selesai menyampaikan penjelasannya. Cucun segera menanggapinya. Cucun juga bilang, fresh graduate dan lulusan SMA pun dapat dilatih untuk mengisi posisi ahli gizi di SPPG. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN, akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Nanti saya akan selesaikan di DPR. Ketika sudah rapat di DPR, saya ketahui kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Jangan bicara arogansi dengan saya. Semua urusan Republik ini, saya tinggal dengan palu selesai. Saya itu nggak mau dengar ada orang sombong karena saya ini ahli gizi. Boleh saya pakai kesaksian? No. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini di Kabupaten itu punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih 3 bulan, kasih sertifikasi, siapkan BSMP, BNSP, untuk seperti kalian yang sombong seperti ini. Pernyataan Cucun tersebut viral di media sosial dan mendapatkan beragam tanggapan dari warganet. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana juga merespon soal perkataan tidak perlunya tenaga ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN bilang setiap SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi. Menurutnya, perkataan Cucun tersebut tidak sesuai dengan sikap Badan Gizi Nasional. Begini, itu bukan sikap Badan Gizi Nasional. Program ini dirancang dengan tidak menetapkan standar menu nasional. Oleh sebab itu, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi. Nah, prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi. Ya, tapi kita ketahui bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas. Sementara program ini terus berjalan. Jadi ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, Badan Gizi harus mencari jalan keluar. Oleh sebab itu kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi. Contohnya kesehatan masyarakat, itu ada pasti pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu pasti ada pengetahuan gizi di dalamnya. Pengolahan makanan pasti dengan gizi di dalamnya. Jadi sekarang kita sudah buat surat edaran yang kita minta agar ikut mendaftar, karena tidak mungkin satu SPPG berjalan tanpa orang yang mengetahui tentang gizi. Jadi sekarang disilakan sarjana gizi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan untuk terlibat dalam program Makan Bergizi. Terpisah, dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Shotien menyoroti pernyataan Cucun soal ahli gizi.
Tan menyampaikan pernyataan Cucun tidak masuk akal. Ia menilai Cucun tak paham profesi ahli gizi. Tan menjelaskan ahli gizi punya andil penting dalam menyusun, menghitung gizi, menjaga kualitas dan keamanan menu sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah, hingga mengawasi implementasi menu di lapangan. Ahli gizi juga berperan dalam menjelaskan soal gizi pada orang tua dan siswa, juga memonitor dampak program dari makanan bergizi gratis. Setelah viral, Cucun menyampaikan permohonan maafnya. Menurut Cucun, pernyataannya saat itu berniat meluruskan usulan yang muncul dalam forum konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung, terutama soal ide mengganti istilah ahli gizi di dalam proses rekrutmen petugas MBG. Awalnya kita itu dari RDP Komisi 9 yang mengambil keputusan untuk mencari solusi kelangkaan terkait ahli gizi, akuntan. Nah, teman-teman ahli gizi ini udah tahu di bawah menyampaikan usulan, ada kalimatnya agak sedikit jangan pakai embel-embel ahli gizi kalau emang mau diganti. Nah, saya juga baru tahu ternyata si Persagi ini sama siapa BGN baru mau menindaklanjuti MOU yang sudah dari bulan Oktober. Nah, di sini kan perlu ditertibkan seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain. Kemudian juga tadi majelis etiknya sudah disampaikan. Karena belum ada MOU teknis saja, ya sudah disampaikan tadi. Makanya kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai ahli gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi ini kan ya. Oke, itulah ya. Tadi sudah saya sampaikan kan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan soal pentingnya ahli gizi dalam program makan bergizi gratis. MBG tetap dan harus wajib perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Kami tadi mengajak agar para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan dimanapun nih. Tadi kami diskusi sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula, bahkan ada anak-anak. Kita minta bareng-bareng nanti melakukan edukasi ya makanan-makanan yang boleh tinggi, kadang-kadang depan sekolah minuman yang begitu manis, gula-gula dan sebagainya. Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu. Berikutnya kita juga mengajak bapak-bapak tadi untuk terus melakukan juga edukasi di MBG, sekolah-sekolah agar terhindar dari keracunan itu. Selain itu MBG terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ada dua arah, kita menyempurnakan tapi publik juga diberikan.